Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswaku yang luar biasa? Hari ini kita akan belajar tentang program linear. Program linear sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh kecilnya, ketika kita berbelanja di pasar, tentu kita akan selalu memikirkan bagaimana biaya yang kita keluarkan seminimal mungkin dan barang yang kita beli manfaatnya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan kita. Baik, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang program linear, khususnya di bidang-bidang kehidupan kita sehari-hari. Dan pada video ini Ibu membahas tentang bidang kesehatan. Mari kita saksikan bersama. Nah, sebelum kita memasuki materi, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi bisa dilihat di sini. Nah, jadi berdasarkan KD dan IPK, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual secara mandiri dan benar, dan siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel secara mandiri dan benar. Nah, sebagai persepsi kita di awal, ada gambar dari dua orang tokoh besar, yaitu Presiden pertama RI dan Perdana Menteri Kuba, Che Guevara. Nah, ternyata program linear ini sudah dimanfaatkan oleh Che Guevara untuk meningkatkan perekonomian Kuba yang berada dalam keadaan genting, di mana Che Guevara memakai konsep program linear untuk meningkatkan produksi-produksi di industri-industri Kuba dengan mengetahui berapa bahan baku yang harus dipakai suatu pabrik agar biaya produksi serendah mungkin, tapi keuntungannya semaksimal mungkin. Nah, mudah-mudahan dengan ini Anda sudah penasaran apa itu program linear. Sebelum kita masuk untuk menyelesaikan masalah, kita kenal dulu tentang pengertian dari program linear. Program linear merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nah, nilai optimum sendiri bisa maksimal ataupun minimum. Lanjut, sebelum kita masuk tentang program linear, mari kita mengingat kembali materi kelas 10 tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Contohnya sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dan sistem pertidaksamaan linear berikut. 2x tambah y kurang sama dengan 8, 4x tambah 5y kurang sama dengan 20, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Nah, mari kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Pertama, kita akan lukis garis 2x ditambah y sama dengan 8 dan garis 4x tambah 5y sama dengan 20 ke dalam suatu tatanan koordinat kartesius. Nah, kira-kira seperti inilah gambarnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kita bisa langsung menggambarkan seperti ini? Mari kita lihat. Untuk melukis garis 2x ditambah y, maka kita menggunakan dua titik bantu yang di sini disimulasikan adalah titik potong dari sumbu x dan y. Seperti kita ketahui, ketika kita mencari titik potong dari suatu sumbu, maka sumbu yang lain akan bernilai 0. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya 0.
0 kita substitusi ke persamaan di atas, 2 kali 0, 0, ditambah Y sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 8 kita tuliskan di sini. Maka kita menghasilkan titik 0,8. Berikut pun yang ini, titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. 0 kita substitusi ke persamaan di atas, 2X ditambah 0 sama dengan 8, 2X sama dengan 8, X sama dengan 8 per 2, hasilnya 4. Maka diperolehlah titik 4,0. 0,8 kita lukiskan pada koordinat kartesius, maka kita dapatkan koordinatnya di sini. Nah, kemudian untuk 4,0 kita dapatkan koordinatnya di sini. Nah, kemudian kita tarik garis lurus, maka ini disebut sebagai garis 2X tambah Y sama dengan 8, atau kita namai di sini sebagai garis G. Untuk garis H sama saja dengan garis G cara mencarinya. Baik, setelah itu, setelah kedua garis ini terlukis pada koordinat kartesius, kita akan menganalisis di manakah daerah penyelesaiannya. Mari kita lihat kembali. Nah, di sini tandanya adalah kurang sama dengan. Di sini pun juga kurang sama dengan. Berarti daerah penyelesaiannya berada pada di bawah garis yang kita lukis tadi. Nah, kita lihat ya. Mari kita lihat. Ternyata pada gambar ini untuk daerah yang bersih ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk garis G, karena daerah penyelesaiannya berada di bawah garis, maka yang kita arsir adalah yang di atasnya. Jadi daerah bersih ini merupakan daerah penyelesaian. Kemudian untuk garis H sama, daerah penyelesaiannya ada di bawah garis, maka yang diarsir adalah bagian atasnya. Tentu ini kalau kita sambungkan arsirannya akan terisi penuh. Jadi ini kita lanjut arsirannya, ini penuh ya, ini penuh. Jadi yang bersih tinggal ini. Jadi inilah merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X tambah Y kurang sama dengan 8, 4X tambah 5Y kurang sama dengan 20, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah segi 4 yang Ibu checklist ini. Kemudian definisi dari fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang saya bold itu adalah dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tersebut, yaitu nilai maksimal untuk masalah keuntungan dan nilai minimal untuk masalah biaya. Jadi biasanya disimbolkan dengan fx, y sama dengan ax tambah by. Ini bergantung dari nilai-nilai x dan y yang memenuhi kendala. Jadi f di sini juga merupakan penamaan variabel aja, bebas ya. Nah, untuk metode pendekatannya sendiri, itu ada metode grafik, ada metode simplex. Nah, sekarang ada juga uji titik pojok, itu ada pada metode grafik dan juga metode garis selidik ya. Tapi nanti kita akan lebih banyak menggunakan metode grafik. Untuk metode simplex ini kita tidak pelajari karena terdiri dari lebih 2 variabel. Karena kita sedang mempelajari program linear dengan 2 variabel saja. Nah, kemudian tahapan penyelesaiannya Ibu rangkum menjadi 4 di sini. Yang pertama buat SPTL, model matematika, tentukan fungsi tujuan, lalu menyelesaikannya dengan menggambar grafik, lalu menentukan daerah penyelesaiannya, ini bisa digabung dalam satu langkah, kemudian mencari titik yang paling menguntungkan. Nah, kemudian kita masuk pada contoh 1. Nah, contoh 1 ini dalam bidang farmasi kedokteran. Ini akan Ibu bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk persepsi kali ini cukup sekian. Untuk contoh ini Ibu akan bahas pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.